rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. Halo, selamat datang di channel Alkat 18. Kali ini saya mau berbagi, mengajak teman-teman semua untuk mengcustom ya, mengeksploitasi pelek ini, pelek Kimco. Pasang di Vespa Excel atau PX bisa, hanya beda di depan aja ya. PX dengan Excel atau eksklusif itu hanya beda di as roda depan. Punya PX lebih kecil. Jadi pertama, saya mau jelasin dulu nih. Estimasinya itu berapa ya? Ini biar kawan-kawan juga bisa membayangkan, artinya pengeluaran untuk custom dengan beli udah jadi ya. Jadi yang pelek ternyata ada ya, sekitar 5 jutaan tinggal pasang kan ada ya. Itu estimasinya seberapa sih, worth it nggak sih kita custom kayak gini ya. Nah gitu. Jadi pertama nih saya beli ini pelek ini di Loakan itu 250.000, murah tahun kemarin. Ini dari tahun kemarin saya mikirnya gimana cara masangnya. Sampai dari tahun kemarin tuh sampai ngarat tuh. 250.000, belum dengan ban, belum dengan piringan cakram. Jadi saya beli 250.000. Kalau sekarang itu sekitar saya lihat di marketplace sekitar 500.000. Ada tanya lagi, kenapa nggak pakai Scoopy aja bang? Scoopy mahal bro, dan 1000-an. Karena apa? Karena Beat juga pakai pelek Scoopy gitu. Jadi Kimco ini yang masih orang jarang lirik ya, jarang mengastem pakai Kimco. Ya ini 250.000. Saya beli piringannya ini persamaannya Satria FU belakang. Nah, Satria FU belakang 50.000, berarti udah 300.000 ya. 300.000. Terus bearing 6202 satu, bearing untuk depan ini ya 2016 satu, 2212 2. Ini 10.000-an satu di online. Jadi 30.000, 40.000, 340 totalnya. Oke ya. Nah ini estimasi pertama, belum ngelas, belum bobot, belum beli ban ya. Oke, cukup sampai sini. Sekarang kita mau bahas progresnya. Yang depan apa belakang dulu ya? Depan dulu ya, biar enak ya, nggak ngerogoh-ngerogoh ya. Oke, ikutin terus. Yuk, kita ikutin, kita cek yang depan. Kita buka dulu nih baut pakai kunci sok 21 ya. Nah, copot dulu tromolnya, kita copot, dudukan tromol kayak tang sepi. Sepi udah kita lepas, di sini ada sepi. Bau 13 ini kita copot juga. Nah, copot. Ya, jadi kita harus tahu dulu sistemnya ya, punya Vespa. Di sini kelar biasa ya, punya Vespa ya. Sini kelar bambu 1, di sini kelar bambu 2. Ini untuk nap buat tromol kalau bawaannya. Jadi untuk locker senternya itu terletak pada kelar biasanya di sini. Kalau untuk Excel 6202. Kalau untuk punya PX bisa juga ya, tinggal disesuaikan aja. Nah di sini. Jadi kita menyesuaikan di peleknya. Ini bobotnya tinggal kita ngukur sini gitu. Nah kebetulan saya pelahar asli buat Kimco ini ukurannya 6201. Ada substitusi yang pas tengahnya buat as ini
Ini punya CVT Matic. Ini untuk sementara aja untuk peraga ya, karena tetap di bubut 6202. Kalau pakai ini ketipisan. Tuh. Kita lanjut. Kita cari top tengahnya dulu. Kita copot dulu peleknya. Jadi kita pasang pelek tanpa ban gitu. Untuk jadi acuannya, acuan tengah ya. Kita pasang pelek tanpa ban. Nah, udah pasang, kita ambil tengah, set. Nah, kenapa ban nggak kita pasang? Kita pasang lingkaran aja, karena kita acuannya di pelek ya, bukan di ban gitu. Kalau ban kan ya ketebalan tergantung ukuran ban. Jadi kita perhatikan pinggir sini dan tengah. Jangan hanya tengah, karena pinggir ini yang wajib kita perhatikan. Kenapa? Lebar pelek Matic ini dia lebih lebar. Kalau mau lebih lebar di Vespa itu mendingan ngalah ke sana, jangan ke sini. Apalagi kalau belakang ya. Belakang kalau kita ngambil tengah tanpa mikirin yang samping sini, itu bisa nempelin kalau di mesin gitu. Ya, jadi kita pakai bantuan ini. Kalau tromolnya kalau spakbornya nggak ada, malah lebih enak sebenarnya. Ya, ini patokan ya. Sebelum kita ke pelek ini, kita fokus di sini dulu. Ya, pas di garis ini ya, pinggir. Kita perjelas pakai pidol. Nah, yang tengah ini berarti di sini. Deal ya. Ya, kita lepas lagi. Kita sekarang ngukur untuk pelek Maticnya. Ya, copot kembali. Oke, kita cari sekarang, tinggal menentukan bearing ini posisinya di mana di sininya nanti ya. Caranya gimana? Nah, gini. Kita pakai alat bantu mistar atau apa yang lurus. Bibir ini, nah jadi patokannya. Kenapa? Karena bibir ini yang jadi acuan di sini, gitu. Karena pelek Kymco lebih lebar, 2,5 in. Kalau punya Vespa 210 in, 2,1 in. Ya, kita ukur ya. Set. Ini nanti ujung ini nanti ke bearing yang di tromol ini yang dalam. Kita ngukurnya, jangan yang luar ya. Set. Ya, ketemu. Kita lihat berapa ini. 9,9 ini ketemunya sekarang. Ngerilnya 9,9 in. Milih 9,9. Nah, sedang terus kita ukur ini juga. Ini ketemu. Nah, tapi masalahnya ini kan lebih lebar nih. Ya, tinggal kita tambahin aja lah berapa mili. Nah, selisihnya ini kita tambahin 9,9. Ini pas 0,5. 0,4. 9,9 ditambahin 4 garis. Tuh, 2, 3, 4. Ya, berarti segini nih. Nah, kita masuk.
set, kita lihat sebelahnya. Nah, udah keluar ya. Nah, ini berarti jadi acuan batas bubut untuk bearing samping. Ya, ini batas bubut bearing sampingnya ya. Karena ini emang stoppernya. Kalau untuk kelar bambu dia free, mau kanan kiri nggak masalah. Nah, di sini nih stoppernya, bearing 6202-nya gitu. Jadi ada peraga nih kan, bearing aslinya Kimco 6201 ya. Nah, untuk dapat as tengahnya yang ukuran gede itu 17, ini bisa pakai 6002. Kita pakai ini untuk sementara untuk peraga. Pas nggak sih top centernya? Tetap nanti kita bubut ini pakai 6202. Karena apa? Kita butuh lingkaran untuk stopper di sini seperti ini ya. Gitu. Tapi kan kita bubut. Ini hanya untuk peraga. Kita coba pasang. Pas nggak sih top center yang di sini kita titik pakai spidol tadi? Nah. Ini bisa tahan dari tadi ya. Ini hanya acuan. Ya, kita pasang. Eksperimen sih Pak. Ya ini udah jadi ini kok. Kita udah pasang bautnya, kita kencengin. Pas nggak kira-kira? Pas nggak ya? Ini tadi batas pinggir ya. Ini batas tengah. Set. Ya, pas toh. Nah, ini udah pas. Jadi artinya kita berpatokan dengan bearing sebelah sini. Seberapa ukuran kita masuk, kita bubut. Ini patokannya. Kalau sini hanya menyesuaikan aja karena bearing bambu. Sekarang tinggal kita mikir seberapa kita motong ini ya. Patokannya apa? Ya tromol ini lagi. Bukan tromol, maksudnya nap tromol. Nap tromol ukurannya seberapa? Sebenarnya tromol ini dengan nap tromol itu tetap ada space, tidak press banget gitu karena ada selah buat seal. Nah, kita udah ukur ini berapa, kita potong. Nah, ini batas kita bubut nanti. Kita bubut ini nanti di sini. Ya, karena kita ngikutin nap ini. Itu. Kalau nggak mau ribet buat bos untuk nap ini ya kita buang ini. Kita gerenda, tapi kayaknya sayang nanti kalau dapat bahan saya lebih baik selup besi aja karena ini sewaktu saat saya mau kembalikan ke asal, saya nggak bingung lagi nyari kayak gini. Ini agak susah nyarinya bro. Yang namanya hobi ya, kadang kita bosen, kita bikin aslinya lagi. Ya belajar dari pengalaman lah. Super dibuat tahun tua, sekarang malah nggak laku yang kayak gitu kan. Lebih baik yang ori, yang otentik gitu. Rata-rata dikembalikan lagi. Seperti ini nih. Ini Excel, tapi dibuat UPX, buntutnya aja dibuang. Alhamdulillah buntutnya masih disimpan, pasang lagi. Itu. Nah, ini udah ketemu ya. Nah, sekarang tentukan posisi buat piringan cakram. Ini kan ada baut cakram ya. Baut cakram. Ini di mana, Bang? Nah, jadi baut cakram ini harus lebih nongol dari kita bubut ini. Harus lebih ke sini. Kita ukur ini berapa mili? Biasanya sekitar 4 mili tebalnya nih. 3,8 mili. Kita 3,8 mili berarti yang penting nggak numbur ini aja ya. Dibuat press gini nggak apa-apa nih. Jangan terlalu dalam. Gitu ya.
ini pas ini ya, maksudnya ya tinggal kita tambahin 3,8 mili ya, lebih 4 toleransi 1 mili nggak apa-apa, 5 mili umpamanya nggak apa-apa. Untuk jangan sampai kebanyakan, kalau kebanyakan terlalu mepet sana, master rem kaliper remnya terlalu numbur sana, jadi urusan lagi gitu. Miring coy. Mana tadi ini dia? Ya, ketemu. Nah, ini yang kita bubut buat master rem, kepiringan cakram. Di sini. Untuk yang dalam ini, jadi ada step ya, tinggi untuk master remnya, untuk cakramnya, piringan cakram daripada untuk bosan dalam. Nah, ini senter tadi yang kita ambil ya, batas toleransi kita bubut. Nah, ya, sekarang saya mau grind aja dulu bagian sini, pentol-pentol 3 ini, supaya pas di sana bisa muter dulu. Kita pastikan ya, jangan sampai selip, jangan sampai over, mending pelan-pelan dikit. Karena kalau udah over, harus nambah daging lagi dong gitu. Ya, ini udah saya potong bagian ini ya, biar bisa masuk dulu, biar bisa muter dulu tuh. Nah, jadi ini udah pas center. Jangan lupa acuannya ini ya, ini top centernya di sini nih. Kalau kita gagal di sini, ini nggak tahu karuan kemana arahnya. Kita ulangi lagi nih, ini udah center sini ya, saya patokannya sini, selalu sini. Kenapa nggak tengah? Tuh, jauh bener jadi tengahnya kan ya, jauh banget kan. Karena begini, ukuran Kimco atau Scoopy ya, pelletnya ya, ring 12 itu 2,5, sedangkan untuk Vespa 2,1 gitu. Jadi kalau kita patokan tengah, otomatis ini nempel bro gitu, nempel ke sini bannya. Sedangkan pelek 10 standar aja udah nempel nih bekasnya nih, sobek kan nih, apalagi kita ke 12 gitu. Jadi kalau pribadi saya, jangan pernah jadi patokan tengah, patokanlah bibir pelek, lingkaran pelek ya. Nah, oke, udah kayak gini, ini udah clear. Tinggal kita ke belakang, kita oprek yang belakang. Kalau belakang sudah clear ya, tinggal urusan tukang bubut. Tukang bubut tinggal ngikutin kita ukurannya yang mana yang dibubut. Ini ya, ini untuk bos dudukan cakramnya nanti kita bubut sini, dan ini untuk piringan cakram gitu. Karena kadang-kadang kan menjadi stigma itu, kita bawa bahan pelek, tukang bubut yang suruh ngurusin kadang-kadang nggak sinkron dengan mau kita, dan belum tentu tukang bubutnya mau ngerjain ya, karena kan harus dipikir panjang gitu kan urusan kayak gini nih. Ini saya juga mikirnya lama mas bro, waduh ini pelek ini udah lama banget saya mikir kayak mana dengan masukan kawan-kawan. Ada 3 kepala yang masuk ke kepala saya ya, kawan-kawan yang masih masukan ya, alhamdulillah bisa. Oh iya, lupa saya, untuk bearing dalam ya, bearing bambu yang dalam ini mah tinggal menyesuaikan aja. Kalau ini udah kebubut ya tinggal presin gini nantinya dalam bubut. Untuk asli Vespa ini 1 bearing bambu yang belah sini ya, yang 2 yang di nap ini 2 bearing bambunya. Tapi nanti ini mau saya buat 2 bearing yang di pelek sini, bearing bambunya ya, supaya lebih safe aja ya, lebih awet ya gitu. Nah, jadi itu tadi ya progres bagian depan. Aduh ya, kawan-kawan kalau pengen nyoba ya cas aja, namanya juga kita anak Vespa udah terbiasa dengan akal-akalan itu. Cuman ingat, akal-akalannya yang kira-kira safe
dengan yang kita bawa juga. Jangan asal-asal ganjel, asal apa. Jangan. Kita custom atau kita ngerubah motor itu meskipun berubah, tapi standar kita nyaman gitu dan nggak berbahaya. Gitu dulu, saya bahas yang depan dulu. Tinggal part yang kedua yang belakang. Panjang durasinya, nanti dimaklum HP saya kentang, jadi kalau ngedit video panjang ngehang. Ya udah, di subscribe biar saya semangat, biar apa ya, semangat banget lah kalau di subscribe, bener aja, itu bonus buat saya. Oke, ya udah ya, jangan lupa subscribe. Bye bye. Not replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation.